Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar, bahkan mungkin Anda melihat kejadian-kejadian aneh pada sebagian masyarakat yang berhubungan dengan mitos? Berikut ini adalah kumpulan beberapa mitos dan kepercayaan di tengah masyarakat yang sangat populer dan melegenda di Indonesia bahkan di dunia. Mitos berbeda dengan fakta. Mitos merupakan kepercayaan turun-temurun yang beredar dan biasanya dipengaruhi oleh banyaknya sumber non-ilmiah, mulai dari kepercayaan yang berkaitan dengan makhluk gaib, fenomena alam, sampai tradisi masa lalu yang seringkali di luar nalar dan logika. Lalu mitos apa saja yang menghebohkan dan melegenda hingga sekarang di Indonesia bahkan di dunia? Ikuti dan simak penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Mitos yang populer hingga sekarang adalah mitos di Candi Borobudur. Tentunya nama Candi Borobudur sudah tidak asing lagi di telinga kita. Candi Borobudur terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah, dan diperkirakan dibangun pada tahun masa dinasti Sailendra pada tahun 780 hingga 840 Masehi. Candi Borobudur merupakan situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Situs kuno peninggalan Wangsa Sailendra ini ternyata bukan hanya memiliki pesona kemegahan sebagai monumen Buddha terbesar di dunia saja, tetapi Candi Borobudur juga memiliki sederet kisah misteri, fakta unik, dan mitos yang sangat populer hingga sekarang ini. Ada beberapa mitos yang berkembang dan sangat populer hingga sekarang dari Candi Borobudur, salah satunya adalah Kunto Bimo. Kunto Bimo adalah mitos yang paling dikenal dari Candi Borobudur. Mitosnya adalah bagi siapa saja yang mampu memegang patung Buddha yang ada di dalam stupa berongga pada area candi tersebut, maka ia akan mendapatkan keberuntungan atau keinginannya terkabul. Kunto Bimo adalah patung Buddha dalam posisi Dharma Cakra yang berada di dalam stupa dengan penutup belah ketupat. Bagi para wisatawan yang ingin mencoba untuk menyentuh patung Buddha tersebut pun ada tata caranya. Untuk laki-laki, mitosnya adalah memegang jari kelingking atau jari manis Buddha. Sementara bagi wanita adalah memegang bagian jari kaki Buddha. Mitos yang kedua adalah adanya mitos beringin kembar di alun-alun Keraton Yogyakarta. Di tengah alun-alun kidul Keraton Yogyakarta terdapat dua pohon beringin kembar dengan ukuran raksasa yang sudah berumur ratusan tahun. Beberapa cerita misteri dan mitos yang berkembang dan populer di tengah masyarakat hingga sampai sekarang adalah adanya laku masangin. Laku masangin atau mitos melewati pohon beringin kembar yang ada di alun-alun Keraton Yogyakarta, kemudian sambil menutup mata menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi warga masyarakat setempat maupun para turis yang datang ke alun-alun Yogyakarta untuk mencobanya. Laku masangin adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara berjalan di antara dua pohon beringin kembar yang berada di tengah alun-alun selatan Keraton Yogyakarta, atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan alkit, yaitu dengan cara menutup mata. Bagi siapa saja yang berhasil berjalan lurus dengan mata tertutup, diyakini oleh mereka keinginannya akan terkabul dan berjodoh jika dilakukan oleh pasangan baik yang masih pacaran maupun yang sudah berumah tangga. Selain mitos tersebut, ada juga cerita mistis yang dipercaya oleh warga setempat, bahwa beringin kembar tersebut memiliki daya magis tersendiri. Selain terdapat pusaka Keraton Yogyakarta yang ditanam di area beringin kembar tersebut pada masa lalu, adanya kepercayaan para leluhur yang masih dijunjung tinggi dan dihormati. Berikutnya untuk mitos yang ketiga adalah adanya mitos memakai baju hijau di pantai selatan. Sebagian masyarakat masih percaya dengan adanya mitos larangan memakai baju hijau saat datang ke pantai selatan, baik itu di Pantai Parangkusumo maupun di Parangtritis.
Hal ini tentunya kerap dikaitkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai penguasa pantai selatan. Mitos ini melekat sangat kuat di tengah masyarakat dan melegenda. Walaupun pantai selatan memiliki cerita mistis dan misteri tersendiri, namun setiap harinya pantai selatan, terutama di Parangkusumo dan Parangtritis, selalu dipenuhi oleh wisatawan baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari mancanegara. Salah satu mitos yang cukup populer di masyarakat adalah larangan mengenakan baju hijau di pantai selatan. Mitos ini tidak lepas adanya cerita dari mulut ke mulut tentang kisah Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Konon, kalau memakai baju berwarna hijau, maka akan dianggap sebagai bagian dari kerajaan gaib Laut Pantai Selatan. Bahkan, bisa terseret ke dalam ombak pantai selatan dan masuk ke dimensi dunia lain dan tidak akan pernah kembali. Rupanya mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau memiliki alasan yang cukup logis secara ilmiah. Dikutip dari berbagai sumber bahwa larangan menggunakan pakaian hijau di sepanjang pantai selatan Jawa, terutama pantai Parangkusumo dan Parangtritis, adalah jika ada orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau saat berenang di laut pantai selatan akan menyulitkan petugas SAR untuk mencari apabila ada orang yang terseret derasnya ombak pantai selatan. Karena baju hijau akan menyatu dengan warna laut yang berwarna hijau dan biru. Lain halnya, jika ada orang yang terseret ombak selain baju berwarna biru, maka petugas akan lebih mudah untuk mencarinya. Berikutnya untuk mitos yang keempat adalah adanya mitos ayam berkokok di malam hari. Masih ada masyarakat di Indonesia yang memiliki kepercayaan terhadap beberapa mitos baik terhadap perilaku, tempat keramat maupun kejadian-kejadian yang dianggap tidak wajar yang terjadi. Adanya beberapa mitos yang masih dipercaya karena memang mereka senang menganalisa dan membaca situasi yang terkadang kurang masuk akal tetapi bisa terjadi. Adanya mitos tentang ayam yang berkokok pada malam hari. Pada umumnya saat masuk maghrib atau menjelang malam, ayam sudah tertidur lelap dan matanya sudah tidak bisa melihat. Tetapi tidak jarang pula kita masih mendengar suara ayam yang tiba-tiba berkokok pada malam hari. Kepercayaan masyarakat jika ada ayam yang berkokok pada malam hari adalah pertanda adanya wanita yang tengah hamil di luar nikah. Kepercayaan lainnya adalah ayam tersebut sedang melihat adanya gangguan makhluk gaib di sekitar rumahnya. Selanjutnya, jika terdengar suara ayam berkokok saling bersahutan pada tengah malam ataupun sepertiga malam, konon ayam tersebut sedang melihat para malaikat. Tetapi lepas dari kepercayaan maupun mitos yang ada, jika pada tengah malam atau waktu sepertiga malam merupakan waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat malam bagi umat muslim. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya. Ambil hal yang positif, tetapi jika ini adalah hal yang tidak baik, maka abaikan. Segala sesuatu dan hal apapun dikembalikan pada diri kita masing-masing. Bisa saling menghormati dan menghargai orang lain jauh akan lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.